Pertama adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan di Eropa Barat sejak abad ke-16 Masehi menyebabkan pamor dan kekuatan institusi gereja menurun drastis. Hal ini terjadi karena dogma yang dipegang dan diajarkan oleh tokoh-tokoh gereja bertentangan dengan fakta-fakta hasil ilmu pengetahuan, sehingga terjadi proses sekularisasi di benua Eropa Barat dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan fakta tersebut ini, maka ekonomi muslim perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas yang dilandasi oleh nilai-nilai iman dan Islam. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai suatu yang sekuler, berorientasi hanya pada kehidupan dunia, dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat. Jadi memang tujuannya itu hanya dunia semata. Nah, berbeda dengan ekonomi Islam, justru dibangun atas prinsip-prinsip religius berorientasi pada kehidupan dunia dan juga sekaligus kehidupan jangka panjang, yaitu akhirat. Nah, kemudian rancang bangun ekonomi Islam pertama adalah akhlak, perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi, multi-type ownership, freedom to act, social justice ya. Nah, 3 prinsip yang membangun sistem ekonomi Islam. Kemudian ada 5 nilai universal yang menjadikan dasar teori-teori ekonomi Islam. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah al-adl, kemudian ketiga adalah nubuwah, yang keempat khilafah, dan yang kelima adalah ma'ad. Nilai-nilai universal yang dimiliki oleh ekonomi Islam, yang pertama adalah tauhid. Allah adalah pemilik hakiki. Maka apakah engkau mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kami tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Kemudian selanjutnya, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan antara jin dan manusia itu yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang kedua yaitu al-adl, ya, yaitu keadilan. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Definisi sebagai tidak menjalimi dan tidak dijalimi. Kemudian nilai-nilai universal yang ketiga adalah nubuwah, yaitu kenabian. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamatnya, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat utama yang harus diteladani adalah sidik, amanah, patonah, dan tablik, yaitu menyampaikan.